warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih dalam kajian tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ini sekaligus membuktikan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi bukti nanti di akhirat bahwa kita belajar dan kita beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebelumnya kita belajar bahwa Allah pernah menurunkan kitab, yaitu kitab Taurat disebutnya. Ini juga ya membuktikan dan juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita itu harus ridha atau menerima apa yang telah Allah tentukan. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menentukan, mau tidak mau kita terima. Kalau dipikir-pikir ya Bapak, coba lihat, apalah kira-kira gunanya kita beriman dengan kitab-kitab ini, kan gitu. Dan juga mungkin ada sebagian orang berpikir tentang kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ibadah, kenapa kita harus ngaji, ya gitu. Banyak yang berpikir, udah sholat lagi, udah ngaji lagi, belajar ini, belajar itu. Sebenarnya semua itu ya adalah ketentuan dari Allah yang harus kita terima. Makanya kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu ridha namanya. Ridha itu apa? Menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal alasan kenapa atau tidak kenapanya itu urusan. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allahnya setiap suruhan Allah itu adalah manfaatnya. Apalagi ibadah sholat. Sholat mengajarkan disiplin di situ, tepat waktu. Kita kalau udah tepat waktu hidup ini, Masya Allah, Insya Allah hidup kita lebih teratur, lebih bagus. Disiplin itu disenangi dimanapun. Ya, mau itu di kantor, mau itu di sekolah, mau dimanapun itu disenangi orang yang disiplin. Tapi yang tidak disiplin, ini maka ya tidak disenangi. Banyak ajaran yang ditentukan sudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita ridhoi, yang mesti kita terima. Gak tahu gimana alasannya kenapa, tidak ada urusan bagi kita. Ya, gak ada urusan kenapa harus beriman kepada ini, kenapa harus beriman kepada itu. Dan kalau kita sudah ridho, ya ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disenangi sama Allah. Itu adalah sesuatu yang dicari oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayangi sama Allah. Itu yang penting. Gimana caranya supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya jalannya adalah salah satunya ridha dengan apa yang telah Allah tentukan. Senang. Ya, senang aja. Jangan sampai jadi orang yang bangkang, orang yang menentang. Ya, kalau yang menentang pasti diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tentang perintah saya. Kalau perintah saya kata Allah ditentang, ya neraka udah siap untuk menampung Anda yang tidak mau mengikuti
dalam surah Al-Fatihah ya kita disebutkan tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, itu yang kita inginkan. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dimurkai itu? Ya, apakah kita? Apa orang lain? Ya, orang yang dimurkai adalah orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kitab diubah-ubah sama mereka. Dikasih perintah enggak mau ikut. Alhamdulillah. Kita udah beberapa cerita sudah kita ceritakan. Bagaimana cara orang-orang kufar menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa salah satunya dalam surah Al-Maidah itu disebutkan bahwa ya mereka ya menentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau seandainya benar engkau itu nabi, kata orang-orang kafir, turunkan kami makanan dari langit, maka kami akan beriman kepadamu, kami akan mengikutimu. Begitu kata orang kafir. Masya Allah, diturunin sama Allah Subhanahu wa taala hidangan dari langit, disebut dengan Maidah. Makanya surahnya surah Al-Maidah. Hidangan, Pak. Hidangan dari langit diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka beriman setelah itu? Masya Allah. Setelah diturunin, dikasih makanan, dikasih hidangan, segini aja. Memang untuk memuaskan manusia nggak bisa, apalagi yang hati mereka itu sudah tertutup, hati mereka sudah nggak ada iman di dalamnya. Maka semua perintah itu ditentangnya. Disuruh sholat kenapa pasti harus sholat. Disuruh baca Quran kenapa pasti harus baca Quran. Ini semua hati yang kotor, hati yang jelek, hati yang tertutup. Kalau sudah apa yang diperintahkan Allah itu ditentang, kita nggak mesti tahu alasan kenapanya. Orang yang punya hati yang baik, dia pasti akan terima. Kalau Allah yang suruh, pasti baik. Kalau Allah yang perintahkan, pasti ada manfaatnya. Itu hati yang tulus, itu hati yang baik, itu hati yang luar biasa, sudah bersih berarti hati kita. Tapi kalau semua perintah masih ada tentangan, ya mending malas daripada tentang. Ini lebih bahaya. Kalau malas berarti agak enggak terlalu lah, ya, daripada menentang, enggak percaya atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, keturunan kita, bahwa kita harus beriman atas apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beriman dengan kitab-kitab Allah, kitab asli, ya, nama aslinya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kitab Taurat disebutkan dalam Al-Quran, ya. Sebenarnya kalau seandainya kitab Taurat itu murni sampai hari ini, niscaya kita akan melihat kitab murninya itu dan kita bisa baca. Tapi sayangnya sama orang-orang kafir, ya, diubah-ubah sama mereka, isinya diubah-ubah. Salah satu yang sangat ketara perubahannya adalah apa? Cerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sama mereka disobek cerita Nabi. Karena Nabi terakhir itu bukan keturunan mereka, itu intinya. Dia nggak mau ada Nabi bukan keturunan mereka. Sedangkan mereka itu, ya dari dulu, ya orang-orang Bani Israil itu, ya mereka melihat para Nabi mereka itu satu aja keturunannya dari Israel. Ya, mereka lihat, tahu-tahunya pas datang Nabi terakhir bukan dari keturunan mereka. Berarti ada sesuatu di balik, ya, di balik tidak berimannya mereka dengan Nabi Muhammad SAW, karena bukan dari keluarga mereka. Sedangkan iman kepada Allah itu nggak milih, mau itu keluarga, mau itu sanak famili, mau itu bukan. Asal semua perintah Allah, asal itu perintah Allah, ya kita ikuti. Mau apa? Mau sesuai sama jenis kita atau tidak sesuai, ya kalau Allah suruh ya ikutin aja. Jelas insyaallah. Nah,
Dan juga ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, telah beriman ya para rasul. Ini selalu kita baca ya. Bahkan tadi juga kita baca ya ayat ini selalu kita baca. Kalau tahlilan juga dibaca. Ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul sudah beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman juga beriman atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya 100%, enggak ada yang lain. Itu iman yang benar. Iman yang benar apa? Enggak ada keraguan di dalamnya. Yakin, hakul yakin ya, bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus patuhi, kita harus ikuti, kita laksanakan dengan baik. Ya, itulah orang-orang beriman. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, mereka semua beriman ya dengan Allah, dengan Rasul dan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kitabnya apa? Yang kedua, nama kitabnya adalah Az-Zabur, kitab Zabur. Isinya tentang firman Allah, tentang perintah-perintah Allah. Itulah kita nggak bisa melihat aslinya saat ini, ya. Tapi semuanya itu kata para ulama, nanti dijelasin di depan insyaallah, semuanya sudah lengkap diceritain dalam Al-Quran. Apa isi daripada kitab Zabur, apa isi daripada kitab Taurat, daripada kitab Injil, itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya saat ini kitab yang perlu kita baca dan perlu kita imani adalah Al-Quran. Dibaca ya, kalau perlu kita bahas tafsirnya, kita baca keterangan-keterangan ulama tentang ya apa maksud ayat ini, apa maksud surah ini, biar tambah keimanan kita. Orang mungkin sebagian bertanya, gimana caranya iman ini bertambah? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, dengerin ceritanya, ya, pahami, resapi, maknai, apa isinya. Nanti akan masuk keimanan di dalam hati kita insyaallah. Alladzi nazala ala Daud alaihi salam, yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa dalilnya? Ini dia. Dalilnya dari surah Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dauda Zabura. Itu ayatnya yang membuktikan bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Al-Injil alladzi nazala ala Isa alaihi salatu wassalam alaihi salam. Qala ta'ala. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah. Sekarang kita pengen tahu dalilnya. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita tahu bahwa oh ini nih ayat yang menceritakan tentang bahwa Nabi Isa dikasih kitab namanya kitab Taurat, ya, Injil. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat. Ya. Ini enggak ada bukti dan ini ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa. Dan kami iringkan ya jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam dengan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Oh, kitab Taurat dibenarkan oleh kitabnya Nabi Allah Isa yaitu Injil alaihissalam. Jadi Injil yang penerang daripada kitab sebelumnya itu kitab Taurat. Karena Taurat dengan Injil ini sangat berdekatan dengan Nabi Allah Musa. Setelah itu langsung Nabi Allah Isa terakhir ya. Faqad dakhala min tahrif bi aidi akthar min katib min qasawisatin nasar. Ini yang unik nih, yang perlu kita ketahui dari kitab ini. Kenapa hari ini kita nggak nemuin aslinya? Ini karena ini kata beliau, namun kitab Injil ini telah disisipkan ke dalamnya perubahan. Jadi dalam kitab itu sudah diubah sama mereka, ya, untuk keuntungan mereka. Ya kalau bahasa kita itu apa? Kalau seandainya ya kita nggak bisa mengubah aturan, maka yang diubah adalah undang-undang. Betul apa betul?
maka yang diubah apa? Undang-undangnya. Kalau kita ngomong aja nggak bisa, ya undang-undangnya diubah, selesai masalah. Itu masalah negara. Kita nggak ngomongin negara sekarang ya, ngomongin kitab gitu. Nah ini bentuk perubahan itu, ya ini di kitab. Ini masalah agama yang diubah, ya, masalah tauhid yang diubah, masalah keyakinan yang diubah. Itu yang dilakukan oleh mereka, ya. Siapa dan juga penyelewengan lewat tangan banyak penulis yang terdiri dari pastor-pastor Nasrani, pemimpin-pemimpinnya, ya. Jadi mereka berkelompok, ya. Datang yang ini diubah peraturan baru, datang yang ini diubah peraturan baru, ya. Mirip-mirip lah, ya kan? Nah, mirip-mirip yang tadi kita ceritain, ya. Begitu diubah, diganti peraturan, ya, diganti undang-undang segala macam, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bihi fa aghrayna bainahum al-'adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Ini ayat panjang sekali ya, surah Al-Maidah ayat 14 sampai ayat 15. Apa isi daripada ayat 14 dan 15? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Jadi udah kasih perjanjian, ini kitab jangan diubah, ini peraturan Allah, ini perintah Allah, jangan diubah-ubah, jangan diganti-ganti, ya. Semua kabarnya itu kalau bisa sampai semua keturunan, sampai umat akhir zaman dengerin berita ini. Allah pengennya begitu, tapi sama mereka enggak, ini berita yang ini pilih, jangan dimasukin, ini bahayanya. Jadi kalau ketahuan sama keturunan kita ini nggak ada yang percaya lagi sama kita. Masa ada, ya, Nabi terakhir bukan dari golongan kita. Artinya ada tebang pilih di sini. Tebang pilih itu, ya, nggak boleh di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Ya. Kemudian, tapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ya Allah, Allah masukin kebencian, ya, di dalam hati-hati mereka. Makanya dia nggak pernah senang, ya, kita ini beriman. Makanya, ya, yang diserang sama kita itu macam-macam aja, Pak. Yang terbaru ini yang diserang ulama, namanya Walid. Udah dengar cerita Walid, ya? Udah nonton filmnya juga, ya? Ya, cerita Walid itu bentuk dari kebencian, Pak. Ya, bentuk dari kebencian. Kita bukan senang nggak senang, saya juga biasa aja sama film-film, ya. Tapi sindiran seperti itu pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya. Kalau itu tujuannya adalah menjelekkan para ulama yang biasa memberikan nasihat-nasihat untuk orang-orangnya, kalau itu menjelek-jelekkan, padahal nggak semua orang seperti itu, nggak semua ulama seperti itu, ya. Makanya kalau berguru itu betul-betul dilihat, gitu. Benar nggak mirip, benar nggak sama. Kalau mirip ya berarti sama, kalau enggak ya beda. Nah, takutnya disamaratakan bahwa ini ulama semuanya kayak gini, wah benar juga, ya. Akhirnya nggak percaya sama ulama, terus percaya sama siapa lagi? Sedangkan para ulama adalah penjelas daripada hukum-hukum Allah. Kalau kita berpikir bahwa semua ulama seperti itu, astagfirullahaladzim, ya, berarti kita udah menanamkan keburukan dalam hati kita sendiri, ya, suuzon kita kepada para ulama. Kasihan, ya. Nah, nggak semua seperti itu. Nggak bisa juga kita mengambil pendapat bahwa ketika seorang polisi membunuh orang, apa semua polisi seperti itu? Yang terbaru ada dokter, ya, mengeksekusi pasiennya. Apa semua dokter begitu? Ya nggak bisa. Sekarang Allah bukain semua, Pak. Siapa yang belum buka aibnya, coba?
Siapa yang belum buka akhirnya? Semua buka. Dari semua pekerjaan dibuka semua sama Allah satu persatu. Ya, mau itu dari ulama, dari pemerintahannya, dari dokternya, dari polisinya. Siapa yang belum kebuka? Udah kebuka semua. Artinya apa? Keburukan bisa menghampiri siapapun. Tergantung bagaimana cara kita menjaga diri. Ya. Keburukan dari siapapun, nggak perlu apa kerjaannya, nggak mesti. Mau dia ulama juga dia bisa salah, ya, pengusaha bisa salah, ulama bisa salah, manusia, ya. Tapi kalau udah salah ya kita nggak adil lagi, gitu. Ya, polisi juga salah ya kita kasih hukuman. Dan insya Allah, tapi ya tidak mengubah daripada ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada kitab kita. Ini cara-cara ya mereka Allah timbulkan tuh perselisihan di antara mereka, ya, kebencian di antara mereka sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Qur'an apa? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka tidak akan bisa ridha, tidak akan pernah senang dengan kalian ini sampai kalian mengikuti agama-agama mereka. Sampai kita ikutin tuh perangai mereka, adat-adat mereka, ya Allah ya Allah. Dan saya bersyukur sekali, ya di Jambi udah banyak pengajian, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya jangan contohnya satu aja. Kita sekarang tuh contohnya ada satu apa? Barat ada contohnya. Sehingga pakaiannya, bentukan tubuhnya, bentukan perhiasannya, semuanya satu arah. Semua sana ada yang ditiru. Ya sedikit sekali yang meniru para ulama dan orang-orang saleh. Nah sekarang dengan adanya pengajian banyak yang tersadar. Alhamdulillah. Para guru-guru kita sudah turun, ya, memberikan penerangan, penjelasan tentang agama yang benar, agama yang baik, bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara berzikir dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah sekarang nih yang perlu kita syukuri dan istiqamah dalam apa yang telah kita jalani ini, ya, kita jalani terus, ya, kita buat sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sesuai kita tinggalin, gitu. Yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah kita tinggalkan. Dan kalau Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan, hai ahli kitab, langsung disebutin sama Allah, hai ahli kitab, diancam, sesungguhnya telah datang kepada Rasul kami menjelaskan kepada banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Nah, hadirlah baginda Nabi Muhammad SAW, dibongkar semua keburukan orang-orang kafir itu, dibongkar semua. Ya, cerita-cerita yang dulu disembunyikan tentang baginda Nabi Muhammad SAW terbuka, ya, nampak bentukan asli manusia yang pernah Allah janjikan dalam kitab-kitab yang disembunyikan oleh mereka, ya, bentukan asli Nabi Muhammad SAW dengan wujud aslinya. Bahkan ketika lahir baginda Nabi Muhammad SAW, nah, orang Majusi punya api yang 1000 tahun gak pernah mati, api 1000 tahun gak pernah mati. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW di malam 12 Rabiul Awal langsung padam tuh api. Berarti apa nih? Berarti bukti, ya, bukti bahwa akan datang, ya, seorang nabi. Tapi mereka menghilangkan berita ini, menyembunyikannya. Sama Allah membuktikan memang betul, ya. Akhirnya apa? Timbullah dan lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. 1000 tahun gak pernah padam, Pak. Kenapa? Tiap hari mungkin apa? Dinyalain terus, atau mungkin ya gasnya gak habis-habis kan gitu. Gak kayak yang 3 kilo LPG kita kan. LPG kita nyarinya susah kan, ya. Nah, ya. Kemudian apa? Ya, sesungguhnya telah datang kepada Rasul kami menjelaskan kepada banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Surah Al-Maidah ayat 14-15. Walladhi yu'tabar qariban min as-sihhah bainal anajil wa Injil Barnabas. Ini berita bagi kita, ya. Nanti kan yang baik, nanti kalau ada dengar kayak gini, gimana? Dari sekian banyak kitab Injil, jadi Injil itu juga
juga dibukukan, sebagaimana kita punya Al-Quran sudah dibukukan. Injil juga banyak dibukukan. Yang dianggap mendekati kepada kebenaran ada namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas, ya. Nanti cari apa namanya beritanya, boleh di searching di Injil Barnabasnya apa gitu. Injil Barnabas ini adalah sebuah buku yang mendekati kebenaran, yang paling pas isinya sama yang asli yang ini. Untuk saat ini, kata guru kita ini, kata pengarang kitab daripada Jalalatul Afham ini, dia bilang bahwa Injil Barnabas itu yang paling dekat dengan kebenaran. Kayak kalaupun ada yang diubah gak terlalu banyak gitu. Nah ini yang paling mendekati kebenaran. Tapi katanya apa? Fa innahu yukhaliful anajil al-mutadawilah al-haliyah allati wada'aha Matta wa Yuhanna wa Luqa wa Muraqqas. Bahasanya ya mukhalafatan kabiratan. Katanya apa? Karena Injil Barnabas itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang populer saat ini ada yang tulisan daripada Matta, Yohanes, ini nama-nama mereka ya, penulis-penulisnya. Mereka ya Lukas di sini ada namanya Paulusnya, Paulus yang sekarang ya. Nah itu apa namanya ya? Itu ulama-ulama mereka yang menulis ya, karena mereka ini bukan orang bodoh juga apa ya. Jadi mereka pintar tapi tidak benar, itu aja. Mereka punya kepintaran. Mereka bisa menulis, mereka bisa membaca, mereka bisa banyak tahu tentang ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu sejarah dan lain sebagainya. Tapi cara mereka hidup itu salah, apa? Mengubah apa yang telah ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat. Tapi kalau orang kafir bilang Injil Barnabas ini inilah yang palsu, kata mereka. Nah, terbalik ya. Dibalik sama mereka. Malah Barnabas ini yang palsu, kata dia. Yang kami ini yang asli kan gitu. Nah, dibalik sama mereka. Memutarbalikkan fakta itu bagi mereka biasa. Nah, ini yang ngeri gitu ya. Ya. Tapi nggak perlu lah kita baca kitab-kitab itu ya untuk saat ini ya, mau itu Injil apapun ya nggak mesti, karena yang perlu bagi kita sekarang adalah mengkaji Al-Quran. Cukup kuatkan iman ya, kita nggak perlu juga debat sama mereka orang-orang kafir ya. Kita beriman aja apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Apa itu? Al-Quran. Di kitab yang terakhir yang keempat yaitu Al-Quran Al-Karim alladzi nazala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turunnya kapan? Di bulan Ramadan ya. Sekarang udah lewat bulan Ramadan. Temu bulan Ramadan akan datang Ibu. Rencana. Nggak mau mati ternyata maksudnya. Mau hidup terus. Iyalah Ustaz, pengen ketemu Ramadan lagi ya kan, biar bisa bermesraan ya kan. Masya Allah. Ada sebagian orang kadang Pak ya, kalau kita ketemu Ramadan itu biasanya senang bahagia, ada yang menangis. Kenapa menangis? Tadi kenapa menangis katanya? Ya saya itu sedih karena nggak ada peningkatan dari Ramadan sebelumnya, dia bilang gitu. Karena saya itu hanya menghatamkan 4 kali Al-Quran. Itu bagi saya itu apa, lemah. Tahun kemarin 4, tahun ini juga 4. Sedih aja rasa saya gitu. Insya Allah kita nggak hatam-hatam, ketawa-ketawa aja gitu. Nah, biasa aja, nggak ada sedih-sedihnya ya nggak. Tahu lebaran senang ya kan, dapat THR senyum ya, nggak hatam Al-Quran biasa aja. Nah mestilah ya harus ada rasa penyesalan lah minimal ya. Kita udah Ramadan, nggak tahu bulan Ramadan akan datang ketemu atau tidak ya kan. Nah udah lewat Ramadan udah lewat, tapi Syawal masih ada waktu untuk beribadah ya, yaitu puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Masih ada sampai lebih kurang 11 atau 10 hari lagi ya, insya Allah masih ada waktu 6 hari. Mau puasanya tiap hari boleh, mau puasanya di selang-seling boleh ya. Saya tuh kadang suka dengar begini Bapak Ibu, di jamaah ataupun ya orang-orang
saya nggak maulah puasa Syawal Ustaz, karena kalau udah puasa Syawal nanti nggak boleh tinggal. Ada yang bilang gitu? Ada yang dengar gitu nggak? Kalau udah puasa Syawal nggak boleh tinggal, seolah Syawal itu adalah puasa wajib. Apa begitu hukumnya? Enggak. Kalau mau puasa silakan. Enggak puasa juga tidak masalah. Cuman jelek aja kalau kita tinggalin gitu loh, nggak ada peningkatan artinya. Tahun ini puasa, kemarin puasa, tahun ini tidak puasa, berarti ada penurunan, begitu loh. Ya, kita tidak mau gitu, nggak mau penurunan. Itu makanya dibilang nggak boleh tinggal. Maksudnya apa? Jangan sampai ada penurunan. Tapi nggak dosa loh. Tahun kemarin kita puasa Syawal, tahun ini nggak puasa Syawal, dosa nggak kita? Jangan. Ya, bahaya kalau kita ngambil hukumnya dosa gitu, nggak ada. Boleh puasa Syawal, bagus. Ya, kalau seandainya nggak puasa Syawal, kemarin puasa Syawal berarti ada penurunan, ya, penurunan peningkatan. Kalau turun peringkat, biasanya turun gaji nggak tuh? Turun gaji, Bu. Mau turun gaji nggak? Mau gaji aja nggak mau turun, ya kan? Gaji nggak mau turun. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ada beberapa fakta dalam Al-Quran ya di dalam kitab ini. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa yang datang kemudian turun Al-Quran, ya. Ada sesuatu yang penting turun Al-Quran, ya, tentang apa? Dulu pernah ditanya, ya, gimana Nabi, katanya kenapa bulan itu kadang kecil kadang besar, kan gitu. Nah, lihat nggak bulan malam hari, kadang kecil kadang besar. Yang susah tuh nyari yang kecilnya tuh, apa namanya, hilal. Nah, itu yang susah tuh. Yang susah tuh nyari yang kecil, bukan yang besar. Yang kecil tuh susah nyarinya, penentuannya lama, kan gitu. Nah, kadang kecil kadang besar. Rasul kalau ada di sini. Oh, ini masjidnya Masjid Al-Hilal. Tapi mohon maaf Pak, saya lihat tulisannya tuh salah loh. Itu Al-Halal bacanya Pak. Al-Halal bacanya itu, kalau hak kecil bacanya Al-Halal. Kalau Al-Hilal hanya sah. Al-Hilal. Kalau depan tuh Al-Halal bacanya. Jadi masjid halal ini. Untuk Pak Ketua tadi, saya pengen komentar terus tuh dengan Al-Halal. Tulisannya salah, haknya harusan Al-Hilal. Haknya harusan. Malu saya nanti, Ustaz ngajar di mana? Masjid Al-Hilal. Pas dilihat haknya hak kecil. Ustaz gak negur deh. Ya. Al-Hilal, haknya harusan. Tulisan Arab gak boleh salah, Pak. Malu kita. Tulisan Arab. Kalau bahasa Indonesia mau hak kecil harusan gak malu. Tapi tulisan Arab malu besar. Ya, besok kan insya Allah banyak. Banyak kali Ustaz di komentarnya. Allah ya Rabbah. Insya Allah haknya harusan, ya. Al-Hilal. Nah, ditanyain Nabi SAW diam tuh. Rasul kalau nggak tahu jawaban sesuatu, Rasul diam-diam saja, nggak mau jawab. Sampai kapan? Sampai turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan, kenapa besar, kenapa kecil, kan gitu. Kadang besar, kadang bulat, makin lama makin kecil lagi, ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maka katakan sama mereka yang bertanya, itulah tanda-tanda waktu, ya, waktu-waktu untuk kalian. Mawaqitu lin-nas. Makanya orang-orang dulu kalau mau tahu tanggal, dia melihat bulan aja. Kalau saya suruh Bapak Ibu lihat bulan, apa yang dapat kita faedahnya hari ini? Coba lihat bulan tanggal berapa? Nggak tahu lah tanggal berapa ya. Nah, orang dulu lihat bulan tahu di tanggal ini udah sekian belas. Oh, ini udah 15 ini. Oh, ini 14, ini 20, ini 29 ini. Bulan kayak ini 29. Tahu mereka ngitungnya.
Dari mana? Dari bulan ada hitungannya Pak. Orang dulu tahu ngitung dia, belajar ilmunya, tahu dia ilmunya. Mawaqitu linnasi wal hajj, dan waktu-waktu ya manusia kapan haji tahu. Kalau udah awal bulan ya masuk waktu ini, kalau udah akhir bulan habis waktu bulan ini, begitu terus ya sampai akhir. Nah ini semua ya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur tergantung kebutuhan Nabi SAW. Qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami turunkan ya kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran. Kalau Al-Quran adalah kebenaran. Kalau Al-Quran ada ngomong ya enggak ada lagi apa? Enggak ada lagi bantah. Ya, disuruh aqimus shalah, wa atuz zakat, disuruh baca, disuruh salat, ya salat. Yang baik Allah ya nyuruh. Ya, perlu alasan. Lagi kita mau didik anak kita sekarang ya, kita bilang apa? Nak, kita ini punya Tuhan. Tuhan punya perintah. Ayo kita sholat. Ya, kita laksanain. Soal alasan kenapa, ya nanti gunanya apa, nanti kamu merasain. Sholat aja dulu. Ya, kita jarang tuh dikasih alasan, dibiasain. Ya, sesuatu itu memang harus biasa memang. Kalau nggak biasa ya nggak bakalan biasa, nggak bakalan bisa kita melaksanakan perintah Allah tanpa ada kebiasaan. Nah, kita biasain dari sekarang. Ya, pakai pakaian muslim, ya nggak? Pakai sarung, pakai topinya. Ya, dibiasain dari kecil untuk ibadah. Maksudnya kalau dia nanya bisa, mungkin kita jawab. Nggak bisa kita jawab juga, nah ikutin aja dulu. Nanti kalau bisa kamu tahu apa faedahnya, kan gitu. Bisa, nggak semua kita jawab. Biar dia bisa berpikir dan pada akhirnya dia mau belajar. Jangan semua dijawab. Ya, ada sesuatu yang kadang kita rahasiain biar dia tahu sendiri, biar dia belajar sendiri. Oh ini arti apa yang dipesankan orang tua saya kemarin. Ini gunanya. Oh ini manfaat. Kemudian ya membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Masya Allah. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula akan menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran insya Allah tidak akan bisa dipalsukan. Tapi kalau ada yang memasukkan Al-Quran, kita nggak boleh diam. Misalnya nih ada Al-Quran, kita lihat oh, ini salah nih, laporin gitu loh maksudnya. Ya, kita bagian daripada ya orang-orang yang beriman dengan Al-Quran dan harus juga menjaga Al-Quran dengan cara kita. Tapi insya Allah Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Qala Ta'ala wa anzal at-Taurata wal Injil min qablu hudan lin-nas. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala kami telah menurunkan Taurat, menurunkan Injil sebelumnya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa asma'uhu arba'atun. Ini nama-nama Al-Quran. Berapa menit lagi dong? Belum nih. Ada nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, ini kita ya, biar nanti apa? Biar nanti kita ingat. Jadi biasanya kita sebut namanya Al-Quran. Tapi orang Jambi nggak Quran nyebutnya ya, Quran. Quran. Ini kita tuh susah nyebut R gitu ya. Al-Quran. Tapi Quran tuh mirip-mirip Quran pula gitu ya. Al-Quran, belajar fasih lah kali ini ya. Al-Quran, ambil Al-Quran. Kalau enggak bilang nama lainnya adalah ya Al-Quran. Nah, ada hamzahnya Al-Quran. Ya, enggak ada hamzahnya juga Al-Quran atau Al-Quran. Kemudian Al-Kitab. Namanya kitab. Nah, boleh juga kalau misalnya ada orang tolong ambil kitab. Salah enggak? Nah, karena nama Al-Quran juga Al-Kitab. Kemudian Al-Dzikr, namanya juga Dzikir. Kayak tadi firman Allah ya, Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikir juga namanya. Kemudian nama lainnya adalah Wal Furqan. Namanya Furqan. Ada sebagian masjid namanya Al-Furqan masjid. Ada Darul Furqan. Maksudnya Darul Quran. Kama dallat alaihi ayat. Nah, sekarang nih fakta uniknya.
Wa adadu ajza'ih, jumlah juz di dalam Al-Quran 30 juz'an, 30 juz. Berarti kalau ada yang hafal 31 juz, itu bohong betul. Berapa hafal Quran? 31 juz. Hebat betul itu. Ini Al-Quran cuma 30 juz. Wa adadu suwarihi, dan jumlah surahnya 114 surah. Nah, ini udah biasa kita dengar ya. Wa adadu ayatin, dan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas bilang apa? Kalau kita biasa dengar apa? 6.666. Ini agak beda ini. Kata beliau, kalau riwayat Ibnu Abbas 6.616. 6.616. Kita dengar kenapa ada perbedaan ya. Perbedaan ini ya soal hitungan secara jumlah. Jadi ada perbedaan. Ada yang bilang 6.666, ada yang bilang 6.616. Ya, perbedaan ini biasalah dalam hitungan. Ya, kalau mau pastinya hitung sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau mau pastinya apa? Hitung sendiri. Karena gitu kita gitu ya, nggak percaya rasanya 6.000 beneran 6.600. Nah, nanti habis kajian, mumpung liburan, nyampe hari Minggu insya Allah selesai. Nemu tuh 6.616 kalau di riwayat Ibnu Abbas. Biasa ya, ada perbedaan dalam hitungan, perbedaan dalam jumlah itu biasa. Ya. Wa adadu kalimati, jumlah kalimat. Tahu kalimat? Nah, kalimat kalau kita belajar nahwu itu per kalimat, Pak. Ya, kata, perkataannya. Berapa kata? Al-Quran punya kata 77.934. 77.934. Kita dulu belajarnya sampai sini aja ya kan? Sampai apa? Sampai jumlah ayat. Apa untuk kita? Kalau kalimatnya berapa? Nah, ini ilmu baru nih kita kan. 77.934. Berarti kalau kita hatam, kita sudah baca kalimat 77.934 kalau hatam. Nah, terus wa adadu hurufi, dan jumlah hurufnya. Nah, ini yang unik ya. Jumlah apa? Hurufnya. Di sini disebutin 333.671 huruf. 333.671. Nih, bisa rujuk ke kitab ini ya. Ya, jumlah. Kita juga pernah dengar ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 1 juta, ya jumlahnya berbeda-beda. Kalau kita bilang apa? 333.671. Kalau kita kalikan satu huruf 10 kebaikan, berapa berarti? Allah ya, banyak betul. Hitung sendirilah ya Pak ya. Nah, 333.000 kali 10 kebaikan. Allah bisa lipat gandakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang menghafal atau yang membaca Al-Quran sampai hatam, pasti dia banyak pahalanya ketimbang yang baca cuman qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, beda lah pahalanya. Saya hatam Ustaz, baca qul hu 3 kali. Betul, dapat pahala, betul. Dapat pahala hatam. Sama nggak dengan orang yang hatam? Oh beda, kerja aja beda. Tapi mirip lah gitu, lumayan. Ketimbang nggak baca sama sekali. Quluhu pun tak sempat. Allahu Akbar. Wa hadzal kitab al-aziz qad hafadhahu Allah hatta wasala ilaina biduni tahrif wala tabdil. Ini kitab Al-Quran sungguh telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai masa kita hari ini, biduni tahrif, tanpa ada perubahan, wala tabdil, dan tidak pernah diganti-ganti. Jadi Al-Quran
yang hari ini kita baca, ya, itu murni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah hadirkan penghafal-penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Lihat, ya, tiap tahun ada aja tuh yang keluar penghafal Al-Qur'an. Sampai hari kiamat penghafal Al-Qur'an gak bakal hilang. Ya, bahkan pernah 70 orang lebih kurang penghafal Al-Quran dibunuh oleh orang kafir dengan sengaja di zaman Nabi SAW di suatu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Ya, sumur, ada satu sumur namanya Sumur Ma'unah. Itu lebih kurang 70 orang yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ngajarin orang Yahudi baca Al-Quran. Tapi na'udzubillah, jahatnya orang kafir Yahudi itu, ya, dia yang minta kirim, dia yang membunuh semuanya. 70 orang hafal Quran semua. Dia yang minta, ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau memang pengen kami belajar Al-Quran, kirimlah kami orang penghafal Al-Quran biar kami bisa belajar. Sama Rasul, ini Rasul kan orang tulus aja, percaya ada sama mereka karena mereka pengen belajar. Dikirimlah lebih kurang 70 orang. Ya, 70 orang semuanya hafal Al-Quran, pengen ngajarin. Di tengah perjalanan, di sebuah tempat, dibantai, dimasuki dalam sumur. Satu-satu dibantai, masukin dalam sumur. Dan para sahabat khawatir dengan keadaan ini. Ya Rasul, ya ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ya Abu Bakar, kalau begini caranya, ya penghafal Al-Quran dibunuh, ini bahaya nih. Nanti keturunan kita nggak bisa baca Al-Quran, gimana caranya? Itulah awal mula, ya, diskusi tentang penulisan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang Al-Quran sudah ditulis, ya. Kemudian wakana al-mushaf fi jami' al-adwar al-mukhtalifah muhaiminan alayhi bi alafil uluf min al-hafadhah fi jami' al-alam al-islami wa la tazalu al-hal kadhalika ila 'asr al-hal. Hadha kulluhu misdaqu qawluhu ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Terakhir, ya, kitab yang mulia ini telah Allah pelihara sampai pada masa kita hari ini. Mushaf Al-Quran yang ada di zaman ini manapun selalu berada di bawah pengawasan jutaan penghafal Al-Quran, ya, di seluruh dunia, dan kondisinya pun masih sama seperti itu hingga saat ini. Alhamdulillah sampai hari ini pun penghafal Al-Quran masih banyak. Semua ini merupakan bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Insyaallah, ya, Al-Quran gak bakal bisa dipalsukan. Makanya kita hari ini cukup belajar Al-Quran, pahami maknanya. Tapi kalau berbeda sedikit-sedikit tidak masalah, ya, karena Al-Quran punya qiraat, cara baca disebutnya ada 7 qiraat, ya. Makanya kalau nanti kita dengar kok beda, ya, wabbuhe misalnya ada baca, ini sesat nih kayaknya, bid'ah ini. Maka kita yang nggak belajar Al-Quran, belajar cara bacanya, banyak qiraat. Bahkan yang ghairu mu'tabar sampai 10 qiraat, 10 cara baca dengan imam-imamnya, ya, pelajari. Banyak artinya ilmu yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana fihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum